Kalau di sini kan beda ya. Di sini kan pemilihan casting tuh berdasarkan kadang-kadang ada followers, berdasarkan mereka suka film kita sebelumnya, terus mereka take reference dari kerjaan kita sebelumnya, terus berdasarkan popularity. Kalau di sana tuh bener-bener film itu berdasarkan karakter ini cocok gak sama wajahnya dia, feature-nya dia gitu loh. Jadi gimana rasanya bolak-balik? Iya, jadi memang tahun ini lagi ada film nanti yang akan tayang, film horor terbaru aku. Jadinya aku lagi balik ke Indonesia, dan biasanya setahun tuh kalau dari Sydney balik ke Jakartanya bisa 3 kali lah dalam setahun. Ada yang rangkaian promo, premier, terus buat syuting film juga. Memang kalau dipikir-pikir sih banyak ninggalin keluarganya, tapi ya bolak-balik itu bagian dari pekerjaan, dan memang udah janji suami aku juga dari awal kan, memang aku dikasih kebebasan buat tetap bereksplorasi di bidang entertainment kan. Jadi memang palingan akunya nih yang kayak terlalu sering terbang atau terlalu sering ke airport terus bolak-balik kayak gitu kan, ninggalin keluarga. Jadi dilemanya tuh setiap mau berangkat justru malah yang ngerasanya tuh kayak aduh nih kayaknya nggak mau berangkat deh, mendingan sama Bri gitu. Tapi pas udah di sini baru enjoy lagi. Jadi ya moodnya itu yang kadang-kadang mau ninggalin keluarga tuh moodnya agak kurang semangat gitu. Tapi pas udah di sini mau ada premier film, mau ada acara apapun, mulai semangat lagi gitu. Tapi kayak kepikiran dia untuk melebarkan karir juga di sana sih. Mungkin dari casting. Jadi kalau casting itu sebenarnya ada beberapa yang harusnya kemarin dapet tapi akhirnya belum jodoh dan segala macam. Mungkin karakter Indonesia tuh sangat terbatas sekali, karakter Asia ya terutama. Jadi kalau ada film yang kayak kemarin lagi membahas Bali apa segala macam tuh sebenarnya peluangnya tuh kenceng banget, tapi ternyata ada border yang kita tuh nggak bisa keluar dari Sydney, akhirnya jadinya harus dilepas. Tapi itu lagi balik lagi, sebenarnya berkarya tuh di mana aja, bisa di Indonesia, bisa di luar negara lain. Kayak kemarin ada film aku yang di salah satu platform internasional, ada yang film dari Malaysia. Sebenarnya di Asia pun kita masih bisa terus berkarya, dan apalagi di rumah sendiri di Jakarta, di Indonesia, kesempatannya masih banyak, dan juga cerita filmnya makin variatif. Tergantung kita aja mau explore karakternya lebih belajar lagi atau enggak. Nah kalau kita tetap selalu belajar akan terus berkembang sama zaman gitu. Tapi mungkin perbedaan nih Kak, casting di sana dengan di sini mungkin apa kecuali dari bahasa ya gitu. Iya. Apa dari segi acting mereka juga ada standar khusus seperti itu mungkin? Kalau aku kemarin lagi casting, mereka sangat-sangat menghargai kebisaan kita ya sebagai aktor, dan mereka ngobrol one on one dan langsung sama direkturnya sebenarnya gitu. Jadinya kalau casting walaupun Zoom dulu, walaupun online, tapi mereka sangat ya benar-benar kayak dalam waktu 3, 2, 1, 5 detik harus bisa menghayati. Itu yang susah kalau casting secara online, dan apalagi langsung berhadapan sama sutradara internasional tuh kehormatan yang sangat bagus sekali. Cuma ya gak bisa salah gitu, jadi benar-benar harus konsentrasi penuh. Terus bahasa juga, kita kan berbahasa Inggris kan ya kalau misalnya film di sana, jadinya memang bahasanya mesti diperbaiki lagi pronunciation-nya, karena memang Indonesia kan bukan bahasa maksudnya English bukan bahasa kita sehari-hari di Indonesia, jadinya agak ya gitulah, gampang belibetnya. Apalagi kan menghayati peran ya, itu kan lebih susah lagi ya, apalagi bahasa Inggrisnya misalnya harus yang logat Australia, itu lebih susah lagi ya. Kesempatannya ada sebenarnya, cuma mungkin belum dibikin fokus aja untuk mengejar yang di sana gitu. Tapi di sana Kaca tidak mengambil perbedaan Kak, mungkin karena kan bukan asli sana, cuma memang artis di Indonesia, atau mungkin dapat privilege sebenarnya? Privilege untuk karakter Asia, privilege sih, karena memang kita kan udah berpengalaman ya. Jadi kalau dia meng-hire kita, mereka tahu dari CV aku tuh sebenarnya udah main 40 film gitu. Cuma tetap aja kalah sama casting-casting yang misalnya mereka cari yang karakter gitu, misalnya mukanya harus yang seperti ini, atau bahasanya mesti menguasai bahasa Indonesia yang daerah mana gitu ya, tetap aja kalah. Jadi mereka bilang katanya kalau acting itu nggak terlalu dipermasalahin harus bagus, tapi yang penting karakter mukanya cocok sama film mereka gitu. Kalau di sini kan beda ya. Di sini kan pemilihan casting tuh berdasarkan kadang-kadang ada followers, berdasarkan
berdasarkan mereka suka film kita sebelumnya, terus mereka take reference dari kerjaan kita sebelumnya, terus berdasarkan popularity. Kalau di sana tuh bener-bener film itu berdasarkan karakter ini cocok gak sama wajahnya dia, feature-nya dia gitu loh. Kurang lebih sistem castingnya sama nggak sih Kak? Apa ada Lebih ketat sih, lebih ketat dimanapun itu. Kalau di Indonesia kayaknya udah bisa yang ya udah lihat aja film sebelumnya cocok tuh kayaknya karakternya sama aja gitu kayak gitu. Oke, bolak-baliknya sampai harus ya malah rasa fobianya itu gimana tuh Kak Aca? Apakah memang sefobia itu atau? Fobia ketinggian ya lumayan lah, cuma ya apa ya kan flight gitu kan 7 jam gitu kan, ya pengennya kan sebenarnya kita mencari rezeki di tempat dimana kita tinggal ya. Kalau menurut aku tuh idealnya seperti itu, jadi bisa kerja tapi pulang ke rumah langsung ketemu keluarga. Tapi kan aku takdirnya bukan seperti itu, aku memiliki pekerjaan yang jauh dari aku, padahal itu pekerjaan itu sudah mendarah daging di aku. Jadi ya resikonya mungkin ya harus begini dulu, harus sabar. Yang namanya travelingnya masih jauh, harus jauh dari keluarga, and it's not ya itu nggak fun juga jauh dari keluarga kan, kita kangen gitu. Tapi fobia ini dari dulu menghambat nggak sih Kak? Mungkin dari masa remaja gitu udah memiliki fobia ini, kayak ada adegan yang harus dari ketinggian segala macam sempat semuanya dijalanin. Kalau acting harus terjun dari 30 meter aja aku jalanin gitu. Kayak kalau lagi acting tuh kayak nggak kelihatan harus gimana gitu. Kalau adegan horor walaupun aku takut ngelihat hantu gitu ya, misalnya ibaratnya ngelihat kostum yang menyeramkan, tapi aku harus ketika kamera on terus kayak adegannya di depan aku hantunya tuh ya itu semua nggak jadi pengaruh. Memang karena relaxnya sebagai aktor maksudnya udah relax di depan kamera, hal itu tidak membuat kita kehilangan profesionalitas sama sekali, malah jadi lupa kalau kita takut gitu. Itu juga yang sekarang buat Kaca berani ngambil peran untuk film horor. Iya, itu juga yang buat aku senang dapat kesempatan film apapun, terutama film horor. Karena horor sekarang marketnya lagi tinggi banget nih, dan di film Aku Tahu Teman Kamu Mati 2 ini aku bener-bener ditantang untuk jadi orang-orangan sawah. Jadi bener-bener di tengah sawah aku kayak dipasangin kayu-kayu bambu gitu, terus aku jam 3 pagi ada di tengah sawah menjadi orang-orangan sawah itu. Jadi kayak ceritanya dibikin, karakter aku tuh dibikin kayak gitu loh. Nanti spoiler lagi, pokoknya nonton aja. Oke, makasih ya. Makasih Kaca. Makasih.